Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Klik Bersinar Oki, klinik konsultasi beranda seputar informasi kesehatan keluarga Kabupaten Oki. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 melalui Room Center Rumah Sakit Umum Daerah Kai Agung. Dengan senang hati, saya Tasya Evani Clarissa dan rekan saya Dasana Putri. Selama 30 menit ke depan kami akan memandu acara pada hari ini. Dan tema kita pada hari ini yaitu fakta dan mitos katarak. Tentunya sekarang kami telah ditemani narasumber kita yaitu dokter spesialis mata yang sangat populer di Kabupaten Oki. Siapa lagi kalau bukan Dr. Ismi Wildani SPM. Baik, terima kasih Tasya. Nah dokter, sebelum kita bincang-bincang masalah katarak nih, biar lebih akrab sama pemirsa, boleh dokter langsung menyapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Klik Bersinar Oki. Perkenalkan, saya Dr. Ismi, saya bertugas di RSUD Kayu Agung. Salam sehat semuanya. Baik, terima kasih dokter. Nah dokter, langsung saja mengenai masalah katarak nih dokter. Apa sih ciri-ciri katarak tersebut dokter? Ciri-ciri katarak ya, ciri-ciri katarak ini yang biasanya kita tahu itu dari penderitanya ya. Yang utama yaitu biasanya penglihatannya buram atau kabur. Kedua, ya bisa juga penglihatannya berbayang, silau, ataupun penglihatannya berubah menjadi penglihatan ganda. Oh, berarti kabur ya dokter mata? Iya. Nah, sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah tahu nih ciri-ciri dari katarak tersebut. Tentunya dokter, ada jenis-jenis katarak. Kalau boleh tahu apa sih dokter jenis-jenis dari katarak itu sendiri? Oke, jenis-jenis katarak ini ya, mungkin klasifikasinya ya. Klasifikasi dari penyebab katarak ini sendiri, yang pertama itu katarak senilis atau degeneratif, ada juga katarak kongenital, katarak traumatika, katarak komplikata, dan juga ada juga katarak yang disebabkan oleh penyakit-penyakit sistemik seperti adanya penyakit diabetes mellitus ya. Terus juga ada berdasarkan gradasi katarak itu dibagi menjadi berapa bagian, seperti katarak insipient, adanya katarak imatur, katarak matur, ataupun katarak hipermatur. Ya. Nah dokter, tadi kan jenis-jenis kataraknya apa sih dokter, paling dominan penyebab dari katarak tersebut? Paling dominan itu ya faktor penuaan degeneratif. Tadi ya kita yang sebut katarak senilis. Berarti faktor di usia. Usia. Faktor usia. Kalau begitu dokter, usia berapa sih yang sering terkena katarak? Berdasarkan beberapa penelitian ini sekarang katarak itu dimulai dari umur 40 sampai 60 atau ke atasnya. Berarti kalau umur muda ini bisa terkena katarak juga nih? Bisa juga, tapi presentasinya lebih kecil ya, lebih kecil. Berarti Bahkan tua muda bisa terkena. Bahkan bayi pun bisa. Oh, bayi ya, juga dari bisa. Dari lahir dokter? juga bisa. Itu katarak kongenital namanya. Kongenital. Ya. Terus dokter, apakah katarak ini bisa diobatin selain ditindak operasi? Kalau sampai sekarang belum ada obat selain tindakan operasi ya. Satu-satunya penata laksanaan katarak sampai sekarang ya dilakukan operasi, tergantung teknik-tekniknya operasi. Ada beberapa jenis ya. Untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, ingat kata dokter barusan, itu cara mengobati katarak dengan salah satunya yaitu harus dioperasi ya dokter. Betul. Kalau begitu, kapan sih dokter waktu yang tepat untuk dioperasi? Waktu yang tepat operasi itu ya kita tanyakan ke penderitanya biasanya. Apakah sudah mengganggu aktivitas? Apakah masih bisa kita koreksi dengan kacamata? Kalau tidak bisa lagi dan pasiennya merasa tidak nyaman, ya kita sarankan untuk segera dioperasi. Nah kan dokter, katarak ini harus diobatin dengan operasi nih dokter. Kalau boleh tahu nih, apa sih resiko dari operasi katarak tersebut? Resiko operasi katarak dari gelap menjadi terang. Penglihatannya menjadi lebih jelas saja. Itu resiko ya. Tapi sebenarnya mungkin pertanyaannya ya komplikasi ya. Komplikasi katarak ini ada beberapa macam. Yang pertama bisa perdarahan di kamera okuli anterior, bisa juga adanya edema kornea, ada yang paling parah ya infeksi lah,
ada infeksi pasca operasi. Kalau begitu berapa lama sih dokter waktu untuk pemulihan setelah operasi katarak? Pemulihan operasi katarak untuk sekarang ini lebih cepat, bisa dalam waktu 5-7 hari. Bahkan setelah operasi pun sekarang penderita matanya nggak perlu kita tutup lagi, kita tutup dan cuma dipakai kayak plastik penutup atau kacamata hitam. Nah dokter, semisalnya ada pasien katarak dua-duanya nih, apakah bisa diobatin dengan hari yang sama nih dokter? Bisa aja sih, tapi tergolong nekat ya. Bagusnya sih demi keamanan dan keselamatan pasien sebaiknya operasinya dikasih jarak ya, satu mata dengan mata berikutnya itu sekitar 1 minggu atau 1 bulan. Lalu dokter, jika sahabat Klik Bersinar yang telah bergabung ini ada yang telah terdiagnosa katarak tetapi mereka takut untuk dioperasi, apakah itu bahaya atau tidak dokter? Jangan takut lah, kenapa takut ya? Memang ya kalau melihat kata-kata operasi biasanya pasien langsung ngedrop ya, langsung down mentalnya. Tapi kalau kita berikan informasi, kita kasih masukan, insya Allah enggak. Karena operasi sekarang ini tergolong sangat cepat ya, sangat cepat, sekitar 5 menit, tidak berdarah, tidak sakit, dan pemulihannya tadi 5-7 hari udah bisa aktivitas seperti biasa. Berarti kalau dibiarkan saja dokter tanpa diobati itu bahaya ya dokter? Ya, kalau nggak diobati ya menyebabkan kebutaan. Nah, Ya, itu salah satu mitos tadi, katanya ya katarak bisa sembuh sendiri. Sampai sekarang sih enggak. sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jangan takut untuk dioperasi ya dokter, Ya, karena jangan dampaknya bisa mengalami kebutaan, itu sangat bahaya ya. Betul sekali Tasya. Nah buat pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali lagi setelah pesan berikut ini.
saja nih dokter, fakta atau mitos paparan sinar UV itu dalam jangka panjang dapat mengakibatkan katarak nih dokter? Fakta. Fakta, karena UV ini ya lama kelamaan bisa menyebabkan tadi terjadinya kerusakan sel-sel yang ada di lensa. Lama kelamaan ya menjadi kekeruhan di lensa. Fakta, jelas sering terpapar UV akan lebih cepat menyebabkan katarak, terutama di daerah kita ya, banyak petani banyak yang sering terpapar, ternyata lebih cepat katarak. Berarti saya lah jangan sering-sering main ke pantai ya. Harus pakai kacamata bener. itu ya Tasya. Berarti nelayan tuh juga sering terpapar loh Ya, dokter ya. sangat. Nelayan, petani, terus pekerjaan-pekerjaan lain yang sering terpapar matahari itu rata-rata lebih cepat. Oke. Tadi dokter mengatakan bahwasanya penyakit diabetes juga fakta untuk terjadinya katarak ya dokter. Ya, Kalau kita fakta. sudah ada riwayat keturunan dokter, keturunan ada diabetes, bagaimana cara pencegahannya? Pencegahan ya, kalau kita ada diabetes, pencegahannya ya sering-sering kontrol, sering-sering periksa, jangan sampai ya berefek lebih berat ke organ-organ yang lain, terutama mata. Karena pada orang DM ini ya adanya perubahan di dalam tubuh, seperti kalau katarak itu banyak penumpukan sorbitol ya di lensanya, menyebabkan kerusakan tadi, adanya hiperosmotik di lensa sehingga terjadi regresi, sehingga terjadi pengkaburan di lensa. Baik dokter, mengenai masalah lensa nih dokter, berapa lama sih bertahan lensa katarak tersebut dokter? Lensa katarak mungkin lensa tanamnya ya, Iya. setelah operasi katarak ya, lensa biasanya kita artificial lens ya, lensa buatan itu kita tanam ya sampai seumur hidup, kecuali ada komplikasi, misalnya ada peningkatan tekanan intraokuler atau ada infeksi, mungkin ya kita rencanakan untuk diangkat. Ya, tapi kalau nggak ada komplikasi, seumur hidup bisa dipakai. Berarti seumur Ya. hidup. Bisa seumur hidup. Kemudian dokter, jika sudah pasien melakukan operasi, apakah katarak itu bisa tumbuh kembali? Katarak tumbuh kembali? Nggak pernah terjadi lagi katarak setelah operasi, karena lensa yang kita tanam itu sudah dibuat, nggak bakal terjadi kekeruhan, kecuali ada sesuatu yang menyebabkannya. Nah, yang kebanyakan itu terjadinya posterior capsular ossifikasi, terjadi perkeruhan lagi di kapsulnya sebenarnya, di antara lensa yang kita tanam itu dengan kapsul di belakangnya. Nah, biasanya penumpukan sel-sel radang di situ menyebabkan kekeruhan kembali. Ya biasanya keluhan pasien silau, kabur gitu. Berarti mengalami pengaburan kembali dokter, kabur Iya, penglihatannya. iya. Tapi jangan berkecil hati, bisa diobati kok, bisa dengan jalan dilakukan laser. Iya. Nah dokter, mengapa sih pasien harus memakai kacamata setelah operasi katarak? Kacamata maksudnya setelah operasi? Iya. Masih itu pakai harus kacamata? pakai kacamata atau bagaimana, Seharusnya dokter? sih kalau tujuan operasi katarak ini supaya pasien tidak lagi ada rehabilitasi penglihatan ya, diupayakan supaya pasien tidak lagi memakai kacamata. Tapi kenyataannya kadang ada under ataupun overkoreksi, jadi tetap harus pakai kacamata, terutama untuk penglihatan dekat. Nah, sekarang ada namanya lensa tanam itu ada yang satu fokus, ada yang dua fokus. Jadi yang biasa kita pakai sih yang satu fokus, jadi tetap aja perlu kacamata untuk baca. Iya. Banyak nih dokter yang bertanya-tanya, setelah operasi boleh nggak main gadget atau nonton TV? Boleh lah, boleh. Mau nonton TV, nonton bioskop, silakan. Nggak Nonton ada bola efek juga sampingnya boleh. ya, dokter? Nggak, tapi ya untuk 3 hari sampai 5 hari pertama ya pasti intensitasnya jangan terlalu tinggi gitu. Ya. Sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jadi jangan takut karena
efek samping dari operasi katarak itu aman ya dokter? Aman, insya Allah. Nah dokter, apa berarti masih perlu nih dokter setelah operasi itu memakai kacamata nih dokter? Kacamata? Iya. Iya perlu tadi. Perlu ya? Iya, iya. Wajib berarti dokter? Tidak juga, kalau tadi ya kalau yang pakai lensa satu fokus ya dia tetap perlu kacamata baca. Tapi yang multifokus dia nggak perlu lagi. Ya. Setelah berbincang-bincang mengenai katarak ya dokter, tentunya sahabat Klik Bersinar yang telah bergabung pada hari ini bertanya-tanya, berapa sih dokter biaya untuk operasi katarak itu sendiri? Biaya operasi katarak kayaknya orang inilah yang bisa jawab ya, orang manajemen ya, keuangan ya. Kalau kami dokter cuma ya petugas gitu. Berarti bisa pakai BPJS nih dokter? Iya, kalau katarak ini dari dulu ya ditanggung sama Askes, sekarang yang BPJS. Nah, BPJS ini mencakup seluruh masyarakat, bisa menggunakan BPJS ya, fasilitas BPJS. Nah, untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jadi jangan takut untuk dioperasi, karena sekarang sudah ada program pemerintah ya dokter. Gratis nih. Gratis. Kemudian dokter, untuk wanita nih banyak yang sering menggunakan maskara. Fakta atau mitos sih dokter, maskara yang berkepanjangan dapat mengakibatkan katarak? Kalau saya jawab fakta nanti takut ya, kayak mitos ya. Mitos. Nggak ada maskara itu menyebabkan katarak. Tapi yang banyak menyebabkan kayak iritasi ataupun terjadinya hordeolum ya. Hordeolum kalau orang awam sebut bintitan gitu. Nah, karena maskara ini kan ada partikel-partikel kecil itu bisa masuk ke kelenjar minyak atau ke folikel rambut gitu. Jadi saya sarankan pada ibu-ibu ya yang sering pakai maskara itu rajin-rajin dibersihkan, double cleansing ya, Rajin harus rajin ya. Jadi untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, maskara tidak mengakibatkan katarak, tetapi kita tetap hati-hati ya dokter. Betul. Jaga kebersihan. Ya. Nah dokter, ini ada pertanyaan dari pemirsa di rumah nih dokter, dari Ibu Eka Setiarini. Ya. Izin bertanya nih dokter, bagaimana cara agar mencegah tidak terjadinya katarak sejak dini? Oh, sejak dini ya. Ya, pencegahan katarak ini sebenarnya katarak tidak bisa dicegah ya karena faktor usia, tapi ya mungkin dengan pola hidup sehat kita bisa mengurangi percepatan terjadinya katarak di mata. Misalnya kita sering makan makanan yang banyak mengandung antioksidan ataupun suplemen ya, terus mengurangi terpapar sinar UV tadi, terus apalagi kebiasaan merokok, alkohol. Pokoknya kalau kita sehat, insya Allah katarak juga akan lama datangnya. Banyak orang awam mengatakan ya dokter bahwasanya wortel itu kan untuk obat mata ya dokter. Ya. Apakah wortel bisa menyembuhkan katarak? Mitos itu. Mitos. Ya, mitos. Mitos. Kemudian untuk tetes mata, apakah itu fakta atau mitos jika tetes mata juga bisa untuk menyembuhkan katarak? Mitos lagi. Mitos Makanya lagi. mitos itu banyak sekali berkembang di masyarakat itu. Yang pertama tuh karena sering baca, karena sering menjahit, katanya nggak akan menyebabkan katarak. Terus ada juga yang ngomong bahwa katarak itu tidak bisa disembuhkan. Akhirnya malas atau nggak mau datang ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Terus ada juga mitosnya apa lagi ya, obat tetes bisa menyembuhkan, itu tadi termasuk salah satu mitos ya. Nah ini dokter, ada lagi pertanyaan dari teman online nih, dari Titin Prabu. Assalamualaikum dok, mau tanya dok, apakah benar anak yang matanya minus bisa kembali normal di usia 18 tahun? Minus bisa kembali normal? Nggak benar, biasanya minus itu malah cenderung bertambah ya. Oh, Iya. berarti tidak bisa kembali normal, Nggak tapi bisa. lebih bertambah nih Tasya ya? Iya. Oke. Untuk anak yang sering hobi baca dokter, apakah itu bisa mengakibatkan katarak atau tidak? Enggak lah.
menyebabkan anak jadi pintar kalau saya. Oh, oke, berarti itu mitos. Tadi mitos. saya bilang tadi mitos, banyak baca. Tapi tetap ya kalau baca itu ya harus dengan pencahayaan yang terang, yang optimal, jangan gelap. Nanti lama-lama ya bisa minus matanya. Adakah dokter makanan yang sangat memicu untuk terjadinya katarak, atau faktor makanan apa sih yang bisa mengakibatkan katarak? Nggak ada ya. Kalau makanan ya tadi ya mungkin yang banyak kebiasaan tadi, yang alkohol atau rokok itu karena ada radikal bebasnya ya, yang bisa menyebabkan ya lensa mata itu lebih cepat keruh. Ya. Bolehlah dokter memberikan edukasinya kepada sahabat Klik Bersinar yang telah bergabung pada hari ini. Ya, kepada seluruh sahabat Klik Bersinar Oki, kami harapkan dengan adanya acara ini memberikan informasi bahwa operasi katarak itu bukanlah suatu yang menakutkan, tapi suatu yang bisa memberikan suatu yang sangat baik, bermanfaat untuk menjadikan matanya ya lebih terang, lebih yang tadinya tidak bisa melihat, insya Allah dengan operasi katarak kita bisa melihat lebih jelas. Nah, untuk informasi tambahan mungkin sekarang operasi katarak di Rumah Sakit Kayu Agung kita sudah melakukan teknik phacoemulsifikasi ya. Ini adalah teknik operasi yang mutakhir sekarang. Jadi operasi dengan durasi waktu yang lebih cepat, tidak ada jahitan, tidak berdarah, tidak sakit, dan sayatannya sangat kecil. Terus untuk pemulihan atau penyembuhannya itu sangat-sangat cepat. Dalam waktu 5-7 hari penderita sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau dulu dengan operasi teknik lama kita menunggu waktu 1 bulan ya. Berarti jangan takut nih Tasya Jangan ya takut, untuk melakukan benar. tindakan operasi katarak nih. Untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir, jangan jauh-jauh untuk melakukan operasi katarak, karena sekarang di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung sudah melakukan alat yang sangat canggih, tentunya bersama dokter kebanggaan kita. Betul sekali. Tidak terasa nih dokter, sudah kurang lebih 30 menit kita berbincang-bincang mengenai edukasi seputar katarak. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi. Semoga informasi ini dapat berguna bagi sahabat Klik Bersinar yang telah bergabung pada hari ini. Dan untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jangan lupa like, comment, and share media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Kami pamit undur diri, saya Tasya Evani Clarissa dan rekan saya, Sela Putri. serta Saya dokter kebanggaan kami. Saya Dr. Ismi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.